Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4265, 4266, 4267. Di dahi Dev, cahaya merah tiba-tiba mulai berkilauan, dan tak lama kemudian muncul sebuah mata. Mata Tianming telah terbuka. Dev ingin melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di balik patung ini. Sekte penghancur surga tidak mungkin menempatkan patung biasa di tempat seperti ini. Pada saat mata Tianming terbuka, tubuh Mu Qiufeng sedikit bergetar, dengan sorot ketakutan di matanya. Kemudian, dari telapak tangannya muncul kabut hitam yang langsung menamparkan patung tersebut. Begitu menyentuh patung itu, patung tersebut tiba-tiba memancarkan cahaya emas, dengan seluruh tubuhnya dipenuhi pola formasi. Tak disangka, seluruh tubuh Mu Qiufeng terserap ke dalam patung itu. Hahaha, hahaha, kalian semua tertipu. Di dalam patung ini terdapat formasi yang tersembunyi. Sekarang aku telah menyatu dengan patung ini, menjadi abadi dan tak terkalahkan. Mu Qiufeng tertawa terbahak-bahak dengan gila. Kini dia telah menyatu dengan patung tersebut, hanya dengan satu gerakan tangan, sebuah kekuatan dahsyat menghantam Dev. Tubuh Dev langsung terlempar oleh kekuatan besar tersebut. Mu Qiufeng terbang tinggi, menyebabkan seluruh bangunan aula besar runtuh. Suara ledakan besar membuat Chen Wenliang dan yang lainnya terkejut, menoleh ke arah suara itu. Mereka melihat patung besar yang tiba-tiba hidup, terbang ke langit dan meruntuhkan aula besar itu. Dev, Liu Ruyan adalah orang pertama yang melihat Dev terlempar, lalu segera berlari menghampirinya. Orang-orang lainnya juga tak peduli lagi dengan perebutan sumber daya, segera berlari ke arah Dev. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dev, kau baik-baik saja. Liu Ruyan membantu Dev berdiri. Dari sudut mulut Dev mengalir darah, namun dia menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak apa-apa, tidak menyangka orang ini masih menyimpan satu trik lagi. Rekan Daois Chen, di mana Mu Qiufeng sekarang? Chen Wenliang bertanya. Dev menunjuk ke arah patung itu dan berkata, Mu Qiufeng telah menyatu dengan patung itu. Sekarang dia, itu patung, itu adalah Mu Qiufeng. Apa? Semua apoteker menjadi tegang. Kalian semua, menghancurkan sekteku, membunuh murid-muridku, hari ini aku akan membuat kalian mati di sini, semuanya mati di sini. Mu Qiufeng berdiri di udara, memandang ke bawah pada Dev dan yang lainnya, berbicara dengan sangat arogan. Kau pikir hanya dengan patung kecil ini, kau bisa membunuh kami? Dev mendorong orang-orang ke samping, tubuhnya melompat ke udara, menatap Mu Qiufeng dan berkata, kau tidak tahu apa-apa, patung ini dibuat dengan pola formasi kuno. Di dalam patung ini, ada puluhan ribu formasi. Selama aku tidak meninggalkan patung ini, tidak ada yang bisa melukaiku. Mu Qiufeng mendengus dingin. Aku tidak percaya, kata Dev sambil mengangkat tangannya dan mengeluarkan api yang menyala, kemudian mengayunkannya dengan penuh tenaga. Api yang menyelimuti Mu Qiufeng, memancarkan cahaya merah yang memenuhi langit. Sudah kubilang, selama aku tidak meninggalkan patung ini, tidak ada yang bisa melukaiku. Saat ini, aku tidak bisa mati dan tidak bisa dihancurkan. Jangan buang energimu. Mu Qiufeng tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak takut dengan api yang menyala. Melihat Mu Qiufeng tidak takut dengan apinya, Dev sedikit mengerutkan kening. Kemudian, Mu Qiufeng melambaikan kedua tangannya, sebuah pola formasi tiba-tiba muncul dan membentuk sebuah kurungan yang menyelimuti Dev. Formasi kurungan yang muncul tiba-tiba itu membuat Dev merasa sangat familiar. Namun, dia tidak bisa mengingat siapa yang pernah menggunakan formasi seperti ini. Dev dengan cepat mundur sambil mengeluarkan pukulan tinju cahaya suci yang menghancurkan kurungan formasi itu. Jika kau tidak takut dengan api, cobalah cambuk iblis. Ini, Dev mengeluarkan cambuk iblis. Dia tahu bahwa para kultivator iblis paling takut pada cambuk iblis. Selain itu, serangan cambuk iblis bukan serangan fisik, melainkan serangan magis. Serangan itu adalah lautan kesadaran lawan, jadi bahkan jika patung ini kuat, itu tidak dapat menahan serangan cambuk ajaib. Aku tidak menyangka anakmu memiliki cambuk ajaib, tapi bahkan jika itu adalah cambuk ajaib, aku tidak takut. Mu Qiufeng berkata tanpa rasa takut. Dev mengangkat tangannya dan mencambuknya. Plak cambuk mengenai tubuh Mu Qiufeng, tetapi dia sama sekali tidak terluka. Patung itu memancarkan pola formasi di seluruh tubuhnya, yang berhasil menahan serangan cambuk iblis. Dev terkejut melihatnya, dia tidak menyangka pola formasi di patung itu bahkan bisa menahan serangan cambuk iblis. Jika cambuk iblis tidak mempan, cobalah pedang pembunuh nagaku. Dev berteriak marah, memegang pedang pembunuh naga, dan mengayunkannya. Terdengar raungan naga, dan sebuah cahaya pedang mengarah ke Mu Qiufeng.
Namun, begitu cahaya pedang menyentuh patung itu, cahaya tersebut langsung menghilang, hancur oleh pola formasi pada patung itu. Tinju cahaya suci, telapak tangan guntur, Dev menggunakan seluruh kemampuannya, tetapi tidak ada satupun yang mampu melukai Mu Qiufeng. Pola formasi pada patung itu terlalu kuat, membuat Dev kehilangan arah. Chen Wenliang dan yang lainnya melihat ini dan menjadi sangat ketakutan. Berbagai teknik kuat yang baru saja digunakan oleh Dev memiliki kekuatan yang setara dengan tingkat Mahayana, namun bahkan itu tidak mampu menggoyahkan Mu Qiufeng sedikit pun. Dalam kondisi seperti ini, meskipun mereka bersatu, mereka tetap tidak akan bisa melukai Mu Qiufeng. Hahaha, kalian semua hanyalah semut belaka. Sekarang, hanya dengan menghentakkan kakiku, aku bisa membuat kalian mati tanpa bekas. Mu Qiufeng tertawa dengan penuh kesombongan. Rekan Daois Chen, bagaimana kalau kau membawa orang-orangmu pergi? Biarkan aku dan para apoteker ini mengulur waktu untuk menghadapi Mu Qiufeng. Chen Wenliang melompat ke sisi Dev, berniat membuat Dev melarikan diri sementara dia menjadi penghalang. Nyawa mereka semua telah diselamatkan oleh Dev, jadi pada saat seperti ini, Chen Wenliang rela mengorbankan dirinya untuk memberikan Dev kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, Dev menggelengkan kepala. Dev menggelengkan kepala dan berkata, tidak ada yang bisa melarikan diri. Jarak dari sini ke daratan terlalu jauh. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membunuh Mu Qiufeng. Chen Wenliang mendengar ini dan langsung menghela napas. Seharusnya kita membunuh orang ini sejak awal. Ketua Chen, jangan terlalu khawatir. Kita pasti akan menemukan cara untuk mengalahkan Mu Qiufeng. Dev mencoba menenangkan Chen Wenliang. Dev belum menggunakan semua kemampuannya. Dia masih memiliki busur Raja Dewa dan lonceng pola naga yang belum digunakan. Jika bahkan busur Raja Dewa dan lonceng pola naga tidak bisa menundukkan Mu Qiufeng, Dev masih memiliki binatang penelan langit kecil di dalam cincin penyimpanannya. Jika binatang penelan langit kecil bisa bangun, mungkin dia bisa menelan Mu Qiufeng. Jika semua itu gagal, Dev bisa meminta Raja Iblis Awan Merah untuk merasuki tubuhnya sekali lagi. Dev yakin bahwa Raja Iblis Awan Merah pasti bisa mengalahkan patung ini. Anak kecil, kalau kau punya kemampuan, keluarkan semuanya. Kalau tidak, aku tidak akan main-main lagi dan akan membunuh kalian semua untuk memberi makan ikan. Mu Qiufeng berkata dengan nada angkuh. Senior, jika kau merasuki tubuhku sekali lagi, apakah kau yakin bisa menghancurkan patung ini dan membunuh orang ini? Dev bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah. Tentu saja bisa, aku bisa membunuhnya hanya dengan satu tamparan. Hanya saja, jika aku membunuhnya, tubuhmu juga pasti hancur. Tubuhmu tidak akan mampu menahan kekuatanku. Jika tubuhmu hancur, jiwaku yang lemah ini juga akan lenyap, dan kau hanya akan tersisa dengan sepotong jiwa. Pengorbanan ini, kau mungkin bisa menerimanya, tetapi aku tidak bisa, jawab Raja Iblis Awan Merah. Dev mendengarnya dan merasa bingung. Kehilangan tubuh fisik adalah harga yang terlalu tinggi bagi Dev. Raja Iblis Awan Merah memang bisa menghadapi patung ini, tetapi semakin kuat musuh yang dia hadapi, semakin besar kekuatan yang dia keluarkan. Dan tubuh Dev tidak bisa menahan kekuatan seperti itu, tubuhnya pasti akan meledak. Dev pun terjebak dalam dilema. Tadi, pola formasi yang digunakan orang ini juga terasa familiar bagi saya. Sepertinya pernah saya temui di suatu tempat. Coba kamu periksa lagi dengan mata Tianming, kata Raja Iblis Awan Merah. Mungkin kamu bisa menemukan cara untuk memecahkan pola formasi ini. Patung ini terdiri dari puluhan ribu formasi. Jika kita bisa menghancurkan formasinya, patung ini akan menjadi tidak berguna. Benar, saya juga merasa familiar tadi, tapi tidak bisa mengingatnya, kata Dev sambil membuka mata Tianming. Di mata Dev, seluruh dunia tiba-tiba berubah menjadi kabut kelabu. Melihat keadaan Dev, Mu Qiufeng mendengus dingin dan berkata, kamu ingin menyelidiki pola formasi pada patung ini dan memecahkannya. Saya beritahu kamu, jangan buang energi. Patung ini terdiri dari puluhan ribu pola formasi. Bahkan jika kamu berhasil menghancurkan satu pola, itu tidak akan berarti apa-apa. Selain itu, tidak mungkin kamu bisa menghancurkan satu pun pola formasi, karena semua formasi ini diwariskan langsung oleh Master Formasi Iblis. Mu Qiufeng berbicara dengan penuh kesombongan, sama sekali tidak takut dengan penyelidikan Dev dan bahkan tidak mencoba untuk menghentikannya. Mendengar ini, Dev segera menutup mata Tianming. Sial, saya tadi merasa familiar, tapi ini tidak mungkin diwariskan langsung oleh Master Formasi Iblis. Jelas ada yang tidak beres. Pola formasi ini tidak memiliki 1/10 dari kekuatan aslinya. Jelas ini sudah diwariskan entah berapa generasi dan kalian masih menganggapnya sebagai harta karun. Mengaku-ngaku sebagai warisan langsung dari Master Formasi Iblis, benar-benar tidak tahu malu. Biar aku tunjukkan apa itu formasi sejati dari Master Formasi Iblis. Dev tertawa begitu mendengar bahwa ini adalah formasi dari Master Formasi Iblis. Baik pola ilahi dari leluhur pola ilahi maupun pola formasi dari Master Formasi Iblis, Dev belajar langsung dari mereka.
Bahkan, Dev telah menggabungkan berbagai pola dari kedua master ini. Patung Mu Qiufeng hanyalah buatan murid-murid generasi penerus yang tidak ada apa-apanya. Kalau saja Dev menyadari sejak awal bahwa pola ini adalah milik Master Formasi Iblis, Mu Qiufeng tidak akan bisa pamer sebegitu lama. Berhentilah omong kosong. Omong kosong, bagaimana mungkin kamu bisa menguasai pola formasi warisan langsung dari Master Formasi Iblis? Master Formasi Iblis adalah seorang dari alam surga, dan kamu hanya seorang kultivator tingkat 6 dari kesengsaraan. Apa kamu bisa terbang ke surga? Mu Qiufeng sama sekali tidak percaya bahwa Dev menguasai pola formasi warisan langsung dari Master Formasi Iblis. Dia bahkan tidak tahu bahwa sebenarnya Master Formasi Iblis tidak berada di alam surga, melainkan terjebak di dunia manusia dewa. Percaya atau tidak, kamu akan tahu setelah melihatnya. Dev tersenyum tipis, dan dengan jarinya, dia menggambar di udara. Sebuah pola formasi perlahan muncul dan mengarah ke Mu Qiufeng. Mu Qiufeng melihat pola formasi yang melayang ke arahnya, tetapi dia sama sekali tidak berniat menghindar. Dia tidak percaya bahwa pola formasi yang dilukis sembarangan oleh Dev bisa membongkar puluhan ribu. Pola formasi pada patungnya. Pola formasi yang digambar oleh Dev perlahan mendarat di tubuh Mu Qiufeng. Namun, Mu Qiufeng tidak merasakan apa-apa, dan patung raksasa itu pun tidak menunjukkan perubahan apapun. Hahaha, inikah yang kamu sebut sebagai pola formasi warisan langsung dari Master Formasi Iblis? Mu Qiufeng tertawa terbahak-bahak, dengan tatapan penuh penghinaan dan merendahkan. Namun Dev hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, tawa Mu Qiufeng tiba-tiba terhenti. Pola formasi pada patung itu mulai berkedip, dan satu persatu mulai menghilang. Seiring dengan menghilangnya pola formasi, patung raksasa itu perlahan mulai runtuh. Tubuh asli Mu Qiufeng juga mulai terlihat seiring dengan runtuhnya patung itu. Ini, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa menguasai pola formasi warisan langsung dari Master Formasi Iblis? Mu Qiufeng dengan putus asa mencoba berbagai cara untuk menghentikan runtuhnya patung dan menghilangnya pola formasi. Namun, semua usahanya sia-sia. Dalam hitungan beberapa napas, puluhan ribu pola formasi pada patung itu semuanya terbongkar dan menghilang perlahan. Patung raksasa itu pun lenyap tanpa jejak, tanpa meninggalkan satupun sisa reruntuhan. Bersambung.